Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bunda? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi. Karena luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencarian masyarakatnya. Dan tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya yang telah kalian baca kemarin, dampak positif dan dampak negatifnya. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa ini. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Ketiga, keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. 4. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya adalah 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. 2. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Keragaman budaya tersebut tidak lepas
terlepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain dalam suatu